Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pengangguran. Sebelum kita memulai, marilah kita saksikan video terkait pengangguran. Februari 2025 jumlah pengangguran bertambah 83.450 orang. Totalnya jadi 7,28 juta jiwa. Lebih banyak dari populasi warga Singapura itu. Udah jumlahnya banyak banget, beban hidupnya juga berat banget. Pengangguran makin. Pemirsa, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dipandang kalangan pengamat ekonomi karena adanya pemulihan di beberapa sektor usaha yang tidak merata. Sehingga hal ini menyebabkan korban mengalami pemutusan hubungan kerja dan juga sulit. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran Ini data BPS resmi. Yang nganggur bukan cuma fresh graduate, tapi juga stress graduate. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya disebut sebagai pengangguran. Secara umum, pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja atau pencari kerja. Penyebab pengangguran: Pertama, jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya permintaan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru, membuat pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Kedua, menurunnya permintaan output total atau produk nasional. Nilai total output atau produk nasional adalah nilai total dari jumlah barang dan jasa. Penurunan pendapatan nasional dari ILIA, total output atau produk nasional, menyebabkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengharuskan tenaga kerja harus dapat beradaptasi dan mengimbangi agar tidak menjadi pengangguran. Bahkan perkembangan teknologi juga dapat menggantikan fungsi tenaga kerja, sehingga berakibat pada terjadinya pengangguran. 4. Ketidaksesuaian antara keahlian dan lapangan kerja yang disediakan. Lapangan pekerjaan seringkali mensyaratkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, sedangkan pencari pekerjaan juga mempunyai keahlian tertentu yang kadang tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Jenis dan macam pengangguran. Berdasarkan pendekatan angkatan kerja 1, pengangguran terselubung, disguised unemployment. Jenis pengangguran ini terjadi pada orang yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bakat dan keahliannya, sehingga tidak optimal. 2. Setengah menganggur, under unemployment. Pengangguran ini terjadi pada orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ketiga, pengangguran terbuka, open unemployment. Pengangguran terbuka adalah untuk orang yang belum atau tidak bekerja sama sekali. Berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran struktural structural unemployment. Pengangguran terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan penyedia lapangan pekerjaan. 2. Pengangguran frictional unemployment. Pengangguran ini sifatnya sementara karena adanya kesenjangan antara lowongan kerja yang tersedia dengan pencari kerja. Pengangguran jenis ini bukan karena ketidakmampuan mencari pekerjaan, namun karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 3. Pengangguran konjunktural cycle unemployment. Pengangguran diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Pada saat kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan mengurangi kegiatan produksinya, sehingga harus mengurangi jam kerja, bahkan mengurangi tenaga kerja. 4. Pengangguran musiman. Seasonal unemployment. Pengangguran terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, misalnya seorang petani akan bekerja di sawah pada saat musim panen dan musim tanam.